Temulawak tergolong tanaman yang mudah tumbuh di daerah tropis, seperti Indonesia. Yuk, kita cuci dulu temulawaknya. Lakukan sampai 3 kali, supaya temulawak benar-benar bersih. Setelah itu, baru deh kita iris tipis-tipis. Temulawak harus kita keringkan. Karena pabrik ini sudah modern, pengeringannya tidak bergantung pada sinar matahari. Tinggal masukkan saja ke oven bersuhu 78 derajat Celcius. Siap giling deh. Gunakan mesin giling ini ya. Gak perlu lama, langsung berubah jadi butiran kecil seperti ini. Untuk mendapatkan saripati temulawak, campurkan temulawak dengan larutan etanol. Lalu diamkan selama 12 jam. Hasilnya, saripati temulawak akan keluar lewat saluran di bagian bawah. Sekarang masuk ke tahap evaporasi alias penguapan. Masak cairan temulawak dalam mesin evaporasi selama 2 jam dengan suhu 31 derajat Celcius. Tinggal campur dengan bahan khusus, lalu kembali masukkan ke dalam oven selama 12 jam sampai sari temulawak berubah menjadi serbuk padat seperti ini. Sekarang waktunya masukkan ke dalam kapsul. Gunakan mesin pengisi ini ya. Ratusan kapsul langsung terisi serbuk temulawak tuh. Wih, keren! Jadi kita nggak perlu repot-repot isi satu-satu ya. Nanti bisa pegel. Waktunya tahap kemas. Masukkan kapsul ke dalam botol. Kapsul sari temulawak ini harus melewati uji mutu sesuai standar yang ditetapkan. Dari hasil uji laboratorium ini, sari temulawak sudah memenuhi kualitas sebagai suplemen kesehatan yang baik. Saat pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia, temulawak banyak dicari. Karena menurut penelitian, temulawak berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh. Gak berhenti sampai penelitian soal temulawak saja. Para ilmuwan terus berupaya untuk menciptakan berbagai inovasi supaya Indonesia segera merdeka dari COVID-19. Nah, di Hari Pahlawan ini, yuk kita simak inovasi para ilmuwan untuk melawan COVID-19. Yuk, kita come on! Pembuatan vaksin membutuhkan proses panjang. Para peneliti mengorbankan tenaga dan waktu sampai menemukan vaksin untuk menangkal penyakit COVID-19. Mereka inilah pahlawan di bidang ilmu pengetahuan yang berjuang di balik layar. Sama seperti berperang di medan pertempuran, ilmuwan yang berjuang di laboratorium ini juga banyak resikonya loh. Salah satu metode pembuatan vaksin adalah dengan melemahkan virus atau bakteri penyebab penyakit. Cara kerjanya, vaksin dan virus yang dilemahkan disuntikkan ke dalam tubuh manusia sehingga terbentuk antibodi untuk membasmi virus. Jadi tubuh dapat melawan jika sewaktu-waktu virus sejenis menyerang. Sebelum dijadikan bibit, dilakukan proses pelemahan virus pada sel mamalia. Tapi caranya bagaimana ya? Yuk kita tanya ahlinya. Jadi gini, kita persiapkan dahulu dengan menumbuhkan di dalam sel chicken embryo fibroblast atau ayam yang kemudian dengan perlakuan tersebut akan kehilangan sifat ganasnya sehingga sisil ini selanjutnya bisa kita jadikan seed atau bibit untuk produksi vaksin. Laboratorium ini gak cuma membuat vaksin untuk COVID-19 saja ya. Berbagai jenis vaksin diproduksi di perusahaan milik negara ini yang sudah berdiri selama 130 tahun. Sebelum produksi, kita ke tahap preparasi atau persiapan dulu yuk. Ada sterilisasi alat dan bahan, penimbangan bahan, dan mempersiapkan kultur jaringan tempat tumbuh virus. Di ruangan tertentu, petugas harus menggunakan baju khusus. Baju khusus ini tidak berserat, jadi tidak mudah ditembus virus atau bakteri, supaya nggak ada kontaminasi pada vaksin. Sel yang menjadi tempat tumbuh virus disimpan dalam wadah. Dalam alat fermentor atau bioreaktor, sel akan menggandakan diri dan menjadi banyak. Sel yang sudah bersih siap ditanam virus deh. Jika sudah didapat formula sesuai kebutuhan, selanjutnya vaksin dianalisa secara fisika, kimia, dan biologis. Untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan khasiatnya tetap terjaga. Vaksin yang sedang disiapkan untuk melawan COVID-19 masih harus melalui perjalanan panjang.
Soalnya pemberian vaksin memang gak boleh sembarangan. Jika vaksin diberikan secara tergesa-gesa, justru berpotensi membuat virus yang masuk jadi lebih ganas. Ih, serem kan? Tadi kan sahabat Unyil udah lihat beberapa proses pembuatan dari vaksin. Nah, untuk vaksin COVID-19 sendiri lagi berjalan uji klinis tahap 3 dan menunggu persetujuan dari Badan POM. Tentunya kita harus bersabar ya sahabat Unyil dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagai pahlawan garda terdepan dalam melawan COVID-19, petugas medis di rumah sakit harus betul-betul terlindungi. Kalau bisa kontak langsung dengan pasien, harus minimal mungkin. Penggunaan robot untuk mensterilkan ruangan isolasi pasti sangat membantu petugas medis di rumah sakit nih. Dengan robot ini, manusia nggak perlu terjun langsung ke ruangan pasien. Tujuannya ya untuk mengurangi resiko penularan. Alat ini namanya Autonomous UVC Mobile Robot atau disingkat AUMR. Robot ini berfungsi untuk mensterilkan ruangan isolasi untuk pasien COVID-19. Pembuatan robot AUMR dimulai dari perakitan komponen lampu dulu. Pasangkan balas elektronik yang berfungsi untuk menguatkan tegangan lampu. Ada 6 balas elektronik yang dipasang di bagian atas. Robot ini menggunakan pemancar sinar ultraviolet tipe C yang mampu membunuh mikroorganisme berupa bakteri maupun virus. Untuk menjalankan fungsi robot ini, komponen yang diperlukan ada inverter, aki baterai, aki sistem, dan microcontroller untuk menghubungkan sistem dengan remote controlnya. Sebelum kita tes, nih Unyil kasih tahu dulu cara kerja robot ini ya. Robot ini akan bergerak untuk mendisinfeksi dan mensterilkan ruangan isolasi pasien. Saat mikroorganisme terkena sinar UV dalam jarak 200 nanometer dan 280 nanometer, sinar akan diserap oleh DNA, RNA, dan protein. Penyerapan akan membuat dinding sel protein pecah dan membunuh mikroorganisme. Robot ini bisa beroperasi dalam waktu 5 jam, sedangkan sistem kerja UVC berlangsung dalam 1 jam. Untuk menjalankan robot AUMR bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa menggunakan remote control, bisa juga menggunakan autonomous control mode dengan melakukan line tracking alias mengikuti garis yang terpasang di lantai. Robot ini juga sudah dilengkapi sama sensor ultrasonik loh. Jadi kalau ada halangan di depan, robot akan mendeteksi dalam jarak 30 cm dan langsung menghindari. Jadi nggak bakal nabrak-nabrak deh. Oh iya, robot ini sudah diuji cobakan di Rumah Sakit Pindad Bandung dan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Meski belum ada penelitian spesifik, UVC dianggap bisa juga membunuh virus COVID-19 karena terbukti bisa membunuh virus SARS-CoV-1 yang strukturnya sama. Gimana penemuan vaksin, Profesor? Sudah jadi belum, Prof? Oh, udah nih Yil. Tapi belum diuji coba. Ya udah, kalau gitu kita uji coba aja, Prof. Wah, makin hari makin keren aja, Profesor. Kalau vaksin anti miskin buat Oga ada nggak, Prof? Emang ada ya, Prof? Oh, ada dong. Khusus buat Pak Oga. Vaksin anti miskin. Resepnya ada di dalam botol itu. Wah, mudah-mudahan bisa bikin Oga kaya ya, Prof. Kalau gitu, Oga pulang dulu ya, Prof. Aduh, jadi deg-degan. Habis ini Oga bisa beli rumah baru, mobil baru. What? Resep vaksin apaan ini? Profesor bisa-bisanya ngerjain Oga ya? Yuk, kita kemon. Dalam usaha melawan virus, ada banyak bahan-bahan alami yang bisa kita manfaatkan loh. Seperti seledri Jepang alias Ashitaba. Tanaman ini berasal dari Hachijo Island, si pulau panjang umur. Selain sebagai antivirus, Ashitaba juga memiliki kandungan antibakteri, anti kanker, anti tumor, dan bikin awet muda. Ashitaba ini akan diolah menjadi tepung yang bisa diolah sesuai selera loh.
Trawas yang merupakan kaki gunung Welirang memang pas banget nih untuk ditanami tanaman Ashitaba. Uniknya, waktu tanam dan panen tanaman ini tidak terlalu lama. Dalam waktu 2 bulan sekali, Ashitaba sudah bisa dipanen. Untuk dijadikan tepung, tanaman yang diambil adalah tanaman yang tidak terlalu muda, tapi juga tidak terlalu tua. Pokoknya sedang-sedang saja. Nah, kalau sudah dipetik, tinggal ditimbang deh, lalu dicuci. Dengan begini, daun Ashitaba siap untuk dikirim ke pabrik pengolahan tepung Ashitaba. Baiknya, Ashitaba langsung diolah setelah dipanen. Tapi kalau stoknya masih banyak, Ashitaba harus disimpan dulu di ruang pendingin dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kalau sudah siap untuk diolah, baru deh disortir dari kotoran dan dicuci. Proses pencucian ini dilakukan secara manual supaya lebih bersih. Setelah itu, masuk ke proses pemotongan supaya proses pengukusannya lebih mudah. Lanjut, ini dia proses pengukusan. Fungsinya supaya daun dan batang Ashitabanya lunak, sekaligus membunuh bakteri yang mungkin ada pada Ashitaba alias steril. Kalau sudah, Ashitabanya dicacah supaya lebih mudah kering saat proses oven. Proses oven berfungsi untuk mengeringkan Ashitaba. Suhu yang dibutuhkan mencapai 100 derajat Celcius. Prosesnya memakan waktu hingga 3 jam. Makin banyak Ashitaba yang mau dikeringkan, makin lama juga waktu pengovenannya. Setiap produksi harus dicek kualitas kelayakannya sebelum masuk ke proses selanjutnya. Pengecekannya mulai dari kadar air, bakteri, dan juga jamur. Kalau sudah oke semua, lanjut lagi deh ke proses pengecekan dengan metal detektor. Lanjut. Ini dia metal detektornya. Dengan alat ini, materi logam yang mungkin terdapat pada serbuk bisa terdeteksi. Kalau ada logamnya, proses dihentikan dulu sementara. Setelahnya, masuk ke proses quality control secara manual. Kadang daun-daun lain ikut tercabut pada saat panen, seperti daun cemara atau kayu. Nah, partikel lain selain Ashitaba itulah yang harus dibuang. Kalau sudah, tinggal ke proses akhir nih, yaitu menggiling daun hingga menjadi serbuk. Penggilingan ini membuat daun menjadi selembut tepung terigu. Teksturnya pun mirip, keren ya. Sepintas, tepung Ashitaba ini mirip sekali dengan green tea ya. Mulai dari warna, bau, dan juga rasanya. Tapi ada sedikit perbedaan dalam rasa nih. Kalau green tea ada rasa sedikit pahit setelah kita mencicipinya. Tapi kalau di Ashitaba nggak ada rasa pahitnya, enak. Karena Ashitabanya sudah berbentuk tepung seperti ini, jadi gampang deh untuk mengolahnya jadi kue dan minuman. Bareng sama Chef Ervin, Raihan, dan Kira, yuk kita bikin bareng-bareng. Pertama, kita bikin cheesecake ya. Chef Ervin sudah siapkan sponge cake-nya nih. Sekarang giliran Raihan dan Kira yang beraksi. Whipped cream-nya ditambah dengan tepung Ashitaba dulu dan diaduk hingga rata. Baru deh ditambah cream cheese. Terus aduk lagi sampai tercampur dengan sempurna. Sponge cake dioleskan dengan simple sirup sebagai perekat. Baru deh dioles dengan campuran cream cheese yang sudah dibuat tadi. Nah, kalau sudah begini, tinggal dioleskan dengan coklat. Yummy banget nih. Selamat berkreasi ya, Raihan dan Kira. Penelitian untuk pengobatan COVID-19 terus dilakukan sejak pandemi merebak. Salah satu yang diteliti adalah penggunaan pil kina yang biasa dijadikan obat malaria. Wah, bener nggak ya pil kina bisa mengobati COVID-19? Kita cari tahu dulu yuk, pil kina tuh sebetulnya apa sih? Ini dia asal mula pil kina, yaitu kulit pohon kina. Kulit kina yang sudah terkumpul lanjut dijemur selama 10 hari. Oke, sip. Setelah benar-benar kering, kulit kina akan dialirkan melalui conveyor masuk ke mesin penggilingan. Dari 1 ton kulit kina basah setelah digiling akan menjadi 250 kg serbuk kina. Tapi serbuk kulit kina yang dihasilkan belum halus ya, jadi masih agak kasar. Masih harus diekstrak untuk menghasilkan garam kina.
Dalam kulit kina terdapat kandungan kinin yang berbeda-beda, makanya harus dianalisa terlebih dahulu. Oke sip, kalau sudah ketemu hasil campuran yang sesuai, serbuk kulit kina yang masih agak kasar. Digiling lagi sampai halus menyerupai tepung. Selanjutnya tepung kina akan diproses maserasi yang bertujuan untuk mempermudah proses ekstraksi. Oke, lanjut ke proses ekstraksi untuk menghasilkan ekstrak encer seperti ini. Nah, ekstrak encer ini akan diisolasi untuk memisahkan senyawa alkaloid kina, yaitu kinin, kinidin, sinkonin, dan sinkonidin. Untuk obat malaria, kandungan kininlah yang digunakan. Larutan ekstrak encer harus dipekatkan, lalu diekstraksi dengan larutan asam sulfat. Nah, sebutannya kinin bisulfat atau kina bisulfat. Setelah itu masih ada proses pengkristalan. Cairan kina bisulfat didiamkan di bak penampungan selama 4 hari sampai berubah menjadi kristal padat seperti ini nih. Lalu masukkan kinin crude ke dalam mesin penyaring. Selanjutnya melalui proses purifikasi atau pemurnian di tabung reaktor, kinin crude yang masih kecoklatan dilarutkan dalam air murni yang ditambahkan karbon aktif supaya warnanya jadi putih. Larutan disaring dan dialirkan ke tangki kristalisator. Sip deh, kita saring kristal garam kina dengan centrifuge selama 1 jam. Tuh, warnanya sudah kelihatan jadi lebih putih kan? Inilah yang disebut kina sulfat. Setelah disaring, kina sulfat akan dikeringkan dengan mesin FBD atau fluid bed dryer selama 30 menit. Garam kina yang sudah kering diayak dan dicampurkan, langsung dikemas deh. Nah, sahabat Unyil kan udah tahu gimana proses pembuatan dari bahan baku kulit kina sampai jadi garam kina. Nah, biasanya kalau dalam industri farmasi itu dijadikan lagi pil kina kayak gini nih, yang biasanya digunakan untuk obat malaria. Kinin sulfat, zat yang terkandung dalam pil kina ini, terkenal secara turun-temurun di masyarakat untuk meredakan demam malaria. Tapi ada juga loh obat malaria lain namanya kloroquine. Bulan Februari 2020 lalu, pemerintah Cina dan para peneliti menguji kloroquine fosfat ke 100 pasien. Hasilnya, kloroquine fosfat mampu menghambat penyebaran virus dan pasien lebih cepat pulih. Jadi, pil kina yang biasa jadi obat malaria tuh bisa nggak ya untuk mengobati COVID-19? Sekarang dalam masa pandemi, kloroquine itu digunakan untuk terapi pengobatan COVID. Tapi kalau quinine itu belum tentu. Kalau quinine mau dijadikan obat untuk pengobatan COVID, itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap penelitiannya untuk pengembangan dan penemuan obat baru. Tahap kedua itu tahap praklinik. Ketiga itu nanti ada tahap klinik, baru bisa dibuktikan. Nah, begitulah penjelasannya teman-teman. Kalau ngomongin soal tanaman kina, ternyata sejak tahun 1940-an, pas masa Perang Dunia, Indonesia lah penghasil kulit kina terbesar di dunia. Bahkan bisa mencukupi 90% kebutuhan kina di dunia. Wih. Tanaman kina paling baik tumbuh di lokasi beriklim lembab, bersuhu 13,5 sampai 21 derajat Celcius dengan ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Usro, mau kemana Sro? Kok nggak pakai masker sih? Cuma mau ke warung Po Ipe aja kok, Nyil. Deket ini kan. Yah, walaupun deket, selalu ingat 3M dong Sro. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Sro. Oh, pantesan kita ngobrolnya jauh-jauhan. Ternyata lagi jaga jarak ya. Ya udah nih, Unyil kasih maskernya deh. Tapi lain kali jangan sampai lupa ya. Teman-teman di rumah juga selalu ingat 3M kalau lagi di luar kita kemon. Pahlawan gak melulu harus berjuang di medan peperangan fisik. Berjuang melawan pandemi juga penting supaya Indonesia bisa segera terbebas dari penyakit. Kita juga bisa kok berpartisipasi dengan selalu menjalankan protokol kesehatan. Oke.
Oke, selamat memperingati Hari Pahlawan Merdeka.